Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Sholat yang disusun oleh Tengku Muhammad Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asidiki. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah waktu-waktu sholat. Hikmah ditentukan waktu-waktu sholat, dan hikmah mengerjakan sholat dalam waktunya adalah mempengaruhi rasa tunduk, takut, dan pembaharuan rasa terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengulang-ulang sholat sehari semalam 5 kali. Berulang-ulang pula rasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut tersebut mempengaruhi jiwa kita. Rasa takut dan rasa harap apabila senantiasa terhunjam kuat dalam hati, niscaya kita akan kekal dalam melakukan dan kekal dalam mengerjakan amalan ketaatan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Waktu-waktu sholat yang terpisah dalam sehari semalam tersebut berguna dalam meringankan dan memudahkan kita untuk mengekalkannya, dan berguna mengekalkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena antara waktu subuh dan zuhur sangat luas dan jauh. Maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha. Rahasia memilih waktu-waktu tersebut untuk waktu sholat ialah sebagai berikut. Pertama, mengingat bahwa pada 5 waktu sholat tersebut kekuatan-kekuatan rohani malaikat berkeliaran, dan saat-saat itulah doa diperkenankan. Waktu-waktu kerohanian bertebaran ke alam bumi ialah: 1. Sejenak sebelum terbit matahari. 2. Sejenak sesudah tingginya. 3. Sejenak sudah terbenamnya. 4. Sejenak separuh malam hingga sahur. Majusi telah mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk menyembah berhala, maka kita diperintahkanlah mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang berdekatan dengannya, seperti waktu subuh, zuhur, dan maghrib. Adapun meninggalkan waktu bertebaran kerohanian di bumi yang keempat, sejak separuh malam hingga sahur, adalah memberatkan kita. Rahasia diambilnya sholat asar daripada sholat zuhur dan sholat isya daripada sholat maghrib, supaya waktu perselangan di antara keduanya tidak panjang. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asukka ala ummati la amartuhum ayu akharul isya." Sekiranya tidak akan memberatkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka mengakhirkan isya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an-Nail 1413. Dalam satu riwayat, hingga sepertiga malam atau separuh malam. Mengakhirkan isya lebih bermanfaat dalam mensucikan batin dari kebimbangan yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga supaya terlepas dari duduk bercengkrama dan ngobrol yang tidak ada gunanya sesudah sholat isya. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang tidak membanyakkan sholat malamnya melekaskan isya. Mengingat pengambilan waktu-waktu sholat tersebut, musafir diperbolehkan untuk mengumpulkan atau menjamak sholat zuhurnya dengan sholat asar dan sholat maghribnya dengan sholat isya. Tidak diambil dari sholat subuh, sesudah subuh hingga zuhur adalah mengingat kebiasaan para pekerja mempergunakan setengah hari pertama sesudah terbit matahari hingga tegak rembang untuk menyelesaikan keperluan-keperluan hidupnya. Kedua, untuk meneladani rasul-rasul yang dahulu, seperti yang telah diterangkan oleh Jibril alaihissalam. Ar-Rafi'i dalam Syarah Musnad As-Syafi'i mengatakan, subuh bagi Nabi Adam, zuhur bagi Nabi Daud, asar bagi Nabi Sulaiman, maghrib bagi Nabi Yakub, dan isya bagi Nabi Yunus. Ada juga yang mengatakan bahwa zuhur bagi Nabi Ibrahim, asar bagi Nabi Yunus, maghrib bagi Nabi Daud atau Nabi Isa, isya bagi Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, guna mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita bangun dari tidur, kita pun mengecap udara pagi dan merasa bahwa telah banyak nikmat dan anugerah cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan ke atas kita. Selama kita tidur seperti terpelihara dari bencana dan telah mengistirahatkan tenaga dan akal dari kepayahan-kepayahan hari sebelumnya. Sebab itu sudah selayaknya kita bersyukur kehadiratnya dengan syukur yang sungguh-sungguh. Memasuki zuhur adalah baik. Sesudah kita berusaha setengah hari, kita sanggup melaksanakan suatu usaha, karena itu pula kita layak untuk bersyukur. Memasuki asar adalah baik. Kita merasakan bahwa diri kita telah menikmati makanan tengah hari dan telah hilang semua kepayahan bekerja pada pagi hari. Karena itu layak pula kita untuk bersyukur dengan setinggi-tingginya. Menjelang maghrib adalah baik. Kita merasa bahwa kita telah menyempurnakan amal-amal kita pada hari itu, dan merasa bahwa Allah Jallat Qudratuh telah menganugerahkan malam untuk kita berteduh dan beristirahat. Karena itu kita harus bersyukur dengan sempurna.
Setelah waktu tidur datang untuk menghilangkan semua kepayahan kita di siang hari, hendaknya rasa syukur kita bertambah sempurna dan lengkap ketika mengerjakan sholat Isya. Dengan demikian kita menghadapi tidur dengan perasaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaannya. Rahasia dimakruhkan sholat di waktu-waktu karah tahrim ialah untuk menjauhkan diri dari menyerupai penyembah-penyembah berhala yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.